Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Prof. Lufi, tuan rumah dialog ruang tengah. Masker sudah dilepas tadi semenit menjelang on. Jadi tadi saya pakai masker ya. Baik, netizen Bangka Pos, hari ini saya memaksa dengan segala paksaan saya. Tamu kita hari ini sebenarnya kesibukannya luar biasa karena ada asesmen dari pusat. Hari ini saya suruh mampir. Beliau adalah Ibu Helena Oktaviani SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Ini 2 kali dia mampir dan selalu asik. Sebentar sebelum yang bersangkutan datang. Beliau cantik, beliau perempuan hebat. Saya bayangin kalau jadi jaksa dituntut sama orang seperti ini tenang. Tapi kalau ngobrol bareng dengan beliau pasti nervous deh. Oke, kita sambut Ibu Helena Oktaviani, Sarjana Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, temennya Om Didit. Pas dia datang. Silakan Bu Helena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jauh-jauh kan dia. Baik, Ibu Helena mau sendiri atau mau didampingi? Berdua. Segel kita. Berdua. Oke. Saya berdua. Oke. Prof kan udah jago, jadi saya berdua. Siap. Bu Helena ini ngajak temen akrabnya, bukan akrabnya ya, tapi adalah kasih bidung di Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Beliau adalah Pak Arga Sarjana Hukum. Mari Pak Arga, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Baik. Monggo silakan. Nah. Oke, sebagai prolog ya, beliau datang, saya langsung dikasih buku. Buku beliau yang kedua di 1 tahun ini, 2 tahun di Bangka Belitung ya. Berapa tahun sih? 1 tahun. Dari Juli. Dari Juli, 2 buku, dua-duanya saya dikasih. Thank you banget. Ada tulisannya dan tanda tangannya langsung dari Ibu Kajari Cantik. Oke, tapi saya mau ngomong sebelum ngomong buku ini, saya sebenarnya pengen tahu sih, jadi jaksa itu kayak apa sih? Kejem loh ya, nuntut orang, hukum orang, nyari kesalahan orang. Tapi saya nggak tahu dari kacamata 2 jaksa yang kita hadirkan di ruang tengah sore ini. Monggo, Bu. Siapa yang mau jawab silakan? Junior dulu, senior nambah. Oke. Pinter bener. Pak Arga. Kalau saya sih jaksa itu asik banget. Jadi karena di situ kita itu bisa tahu, oh itu salah, itu benar. Sebenarnya itu mengajarin diri kita sendiri, Pak. Jadi kalau memang tahu itu salah, kita tidak boleh melakukan. Tapi kalau tahu itu benar, kita harus jalankan. Sorry, tapi KPI-nya jahat loh ya jaksa itu. Karena kalau nuntut orang harus tinggi, harus salah. Ayo. Masalah nuntut itu kita dasarkan pada hati nurani dulu, Pak. Oke. Jadi kita lihat apakah. Kok sama dengan sebelumnya? Emang benar, tapi kita tuh di dalam diri kita itu nanti udah tahu, oh ini pantasnya segini seperti itu. Kalau secara pribadi saya seperti itu. Jadi kalau memang pantas dia harus dihukum tinggi karena perbuatannya itu ya kayak hukum tinggi. Itulah karena mencapai keadilan itu kan memang sulit. Tapi didasari hati nurani, insya Allah tercapai. Oke. Nah, ini kebetulan Bu Helena nulis buku ini penuntutan dengan hati nurani. Ya, oke. Saya mengkut menuntut itu dari sudut pandang seorang tersangka, terdakwa dalam pengadilan. Ih, jahat bener nih jaksa kan. Saya ini dicari kesalahannya. Kembali ke pertanyaan yang tadi berarti kan masih nyambung. Masih lah. Saya belum jawab. Oke. Jadi kalau sebagai jaksa itu kan jaksa itu kalau di bahasa Inggris itu prosecutor atau attorney. Attorney kan berarti pengacara, makanya kita juga pengacara negara. Iya. Kalau prosecutor memang penuntut. Jadi jaksa penuntut umum yang ada di Indonesia yang paling tinggi jaksa agung. Yes. Nah, bagaimana rasanya di jaksa? Rasanya menuntut terus. Ya, itu kewajiban kami sebagai jaksa. Tapi kemudian jangan dilupakan jaksa juga punya bidang-bidang lain. Seperti misalnya jaksa pengacara negara tentunya mendampingi. Kemudian juga jaksa pidana khusus menyidiki bersama dengan Intel. Jadi kalau dibilang jaksa itu ya berhubungan dengan hukum dari kita sebelum lahir sampai kita sesudah meninggal, hukum itu ada. Jadi jaksa ya harus menguasai semua. Ya.
Nggak bisa setengah-setengah. Tapi dalam konteks ini saya hanya ingin membatasi penuntutan. Toh bukunya juga ngomong penuntutan dengan hati nurani. Tapi begini Bunda, jadi memang jaksa ini dituntut membuktikan, pembuktiannya harus kuat. Ya. Jadi kalaupun dia mencari celah apapun untuk sebuah perkara, itu memang harus terbukti ya kalau bisa ya. Jaksa itu kan ahli pembuktian juga. Ya, ya. Nah makanya ada yang namanya P18, P19. Jadi berkas pertama kali dikirim oleh pihak kepolisian atau penyidik, bisa penyidik dari kehutanan, dari bea cukai dan lain sebagainya, dikirim ke kejaksaan, kemudian kejaksaan meneliti berkas tersebut. Iya, iya, iya. Jika dinyatakan lengkap, kita P21. Kalau belum, kita kembalikan dengan P18, P19. Nah kalau belum lengkap, masa kita mau bilang udah lengkap? Berarti kan kita tidak bisa membuktikan di persidangan, karena kita membaca berkas, kita membayangkan, berimajinasi apa yang terjadi. Oke, ini kebetulan juga ada kasih bidung ya, Betul. yang memang perfect. Saya bawa bidangnya langsung. Jadi begini logikanya. Sebenarnya enak juga jadi jaksa ini ya, berkas ini kecuali kasus-kasus yang memang sejak awal ditangani kejaksaannya. Biasanya kan limpahan dari kepolisian. Betul. Jadi jaksa ini enak bener ya, bawa berkas oleh polisi atau penyidik ya. Ini sudah setengah matang sebenarnya, sudah jadi, dan kalau itu dibawa ke pengadilan ini sudah clear and clean. Seharusnya, ya seharusnya kan ya. Betul. Jadi enak betul nih jadi jaksa ini. Kerjanya, gawenya gampang nih. Kata siapa? Nah, gimana ini? Saya nggak terima kalau bilang gampang, karena kita harus memeriksa, menelaah, meneliti berkas tersebut. Makanya ini kenapa dibilang restoratif justice. Jadi gini, banyak perkara-perkara yang sangat menyentuh masyarakat kecil, terutama misalnya nyolong kokoa, nyolong coklat. Oke. Ada berapa misalnya kerugiannya cuma 12.000, atau misalnya nyolong sendal jepit atau nyolong buah paya, semangka lah dan lain sebagainya yang mungkin kerugiannya di bawah 2,5 juta. Yang ngambil keadaan terdesak. Dalam keadaan terdesak untuk anaknya yang sakit lah, atau misalnya memang suaminya sakit, atau dia perlu untuk biaya lain dan lain sebagainya. Kemudian itu perkara sudah lengkap menurut kita karena unsurnya terbukti, ada korban, barang bukti jelas. Nah, makanya restoratif justice. Kenapa? Karena kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Tapi ada juga tanpa adanya perdamaian, tapi pengembalian keadaan kepada bentuk semula, ini bisa di restoratif justice. Ini gimana nih? Nah, bingung kan? Iya, logikanya. Saya suruh kasih Pidum yang jelaskan. Yes, ya. Ayo. Jadi kalau terkait restoratif justice ini kan sudah kita juga kejaksaan sudah mengeluarkan peraturan kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. Tanggalnya dong. Tanggalnya rahasia. Oh, rahasia. Tanggalnya rahasia. Masa juga harus apa sampai Enggak, tanggal nanti pokoknya yang nanya mau dikasih buku. Oh, iya. Yang nanya. Oh, yang nanya. Nah, biar Jadi, tahu. Tanggalnya itu ditetapkan di tanggal 21 Juli, diundangkan 22 tanggal Juli. 22, diundangkan Ya. 22 Juli 2020. Hari Itu Bakti Adiaksa. kado dari negara untuk kejaksaan. Jadi di situ kita restoratif justice ini kan artinya penyelesaian perkara di luar persidangan sebenarnya dia. Penyelesaian perkara di luar persidangan. Tidak dibawa ke persidangan. Oke. Dengan melibatkan korban, tersangka, keluarga korban, keluarga tersangka atau pihak terkait lainnya. Seperti itu. Jadi kalau memang sesuai dengan kata Ibu Kajari tadi terpenuhi dengan ancamannya di bawah 5 tahun, terus bukan pengulangan tindak pidana dan nilai kerugian di bawah 2.500.000 itu dapat kita lakukan restoratif justice. Jadi tidak harus kita persidangkan karena sudah seperti contoh kata Ibu tadi, maling pepaya, maling sendal Bu ya, Semangka. mencuri mengambil semangka, itu yang memang notabene dia hanya untuk makan, untuk hidup, harus dipersidangkan, diajukan ke persidangan. Maka itulah hati nurani tadi mas. Ada di sini semua ya? Ada situ. Iya, seringkali memang kita ironi atau karena sering muncul berita-berita misalnya nenek IPA Betul. mencuri Iya. buah apa waktu itu. Iya, kokoa. Iya, sampai disidangkan. Betul. Padahal substansi perkaranya mohon maaf ini nggak urgent amat. Sepertinya, tapi unsur terpenuhi. Iya, unsur kejahatannya ada, Iya. unsur pidananya ada. Betul. Cuman dari sisi Hati nurani. hati nurani
ini nggak elok kalau Ya, sampai betul. dia dibawa ke persidangan. Ya. Dan restorasi justice ini belum lama ya menjadi Belum. sebuah regulasi baru Belum. di kejaksaannya. Baru Jadi, kemarin bulan Juli Ini 2020. biar tidak terulang hal-hal semacam itu. Ya, yang pasti Jaksa Agung pingin supaya kita nih jaksa pakai hati nurani, jangan semena-mena lah sama orang. Kalau memang dia susah, dia memang dalam keadaan terdesak, kenapa nggak kita bantu? Karena kan kadang-kadang memang ya ada yang memang pada saat terdesak bisa melakukan apa saja kan, terutama ya dalam hal ini kerugiannya nggak lebih dari 2,5 juta. Tapi bukan berarti kemudian tadi kalau dia sudah berbuat, ternyata perbuatannya sudah dia ulangi 3 kali, 4 kali, 5 kali, udah sering nih nyolong semangka gitu atau nyolong pepaya. Itu klepto namanya. Ya, makanya di perja tersebut juga diatur. ada peraturannya. Misalnya baru pertama kali, terus ya tadi itu ancamannya 5 tahun maksimal, terus kerugiannya 2,5 juta. Sebentar, ini peraturan Kejaksaan Agung atau apa namanya? Ya, peraturan Jaksa Agung. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020. 15/2020. Ya. Tanggal bulan 22 Juli 2020 ini. Ya. Ya, ini barulah, ini paradigma baru di institusi penuntutan, institusi kejaksaan, bahwasanya ada hal baru, bahwasanya tidak semua perkara pidana, Ya. itu diselesaikan di Persidangan. pengadilan, di Betul. persidangan. Ya. Jadi bisa selesai jauh sebelum persidangan. Ya. Karena juga berbiaya mahal dan menurut saya ini justru tidak memenuhi unsur keadilan. Nggak pantas untuk disidangkan mungkin Nggak ya. pantas ya. Kasus-kasus nenek IPA, Ya. kasus-kasus anak mencuri susu, ibu mencuri Ya, susu anaknya. Iya. Tapi bukan berarti itu pembenar loh ya. Kalau saya sempat waktu itu ya, hakim atau siapa ya, atau ibu yang waktu di saya lupa. Ketika ada kejahatan seperti itu, maka sebenarnya orang-orang yang ada di sini yang punya duit inilah yang patut dihukum. Saya pernah cerita dari siapa itu? Karena kita tidak punya empati dengan orang yang seperti itu. Susah. Iya kan waktu itu ya. Jadi buku ini juga saya tulis pertama memang karena perjanya masih baru. Ya, saya pikir ini adalah momen yang baik untuk mengenalkan kejaksaan ke masyarakat supaya lebih kenal, lebih sayang dan juga kepastian hukumnya jelas untuk masyarakat. Terus juga awalnya itu ceritanya ibu saya waktu awal jadi jaksa. Ini ceritanya panjang. Saya break dulu. Baik teman-teman netizen ya, ini ceritanya akan panjang. Buku ini menarik dari Ibu Helena. Buku kedua setelah dia 1 tahun aja belum lengkap di sini. Buku yang kedua lahir dari seorang kepala kejaksaan negeri di Bangka Barat. Ada 10 buku yang dibagi, 1 sudah untuk saya, 1 sudah untuk teman. Berarti tersisa 8 buku free untuk netizen yang berminat. Syaratnya apa Bu? Kira-kira? Bertanya. Oke. Syaratnya bertanya atau Ikut diskusi dengan ikut kita, diskusi, ya. akan diberikan buku ini secara cuma-cuma. Dikirim ke alamat langsung. Dikirim ke alamat langsung ya. Kami tunggu nanti di sesi-sesi terakhir untuk mengirimkan komentar, pertanyaan atau apapun, mendapatkan 1 buku dari Ibu Helena yang cantik, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Kita break dulu 1-2 menit ke depan. Jadi kita lihat.
pungli pasar divonis 2 tahun 2 miliar. Tiga, dua, satu, on. Saya dimarahin sama Bu Helena ketika quote saya nggak pas karena di dalamnya ternyata banyak isinya yang inspiratif. Saya nggak mau ngomong, ternyata di dalam buku ini banyak contoh kasus restorasi justice ya yang ada di buku ini. Jadi buku ini menarik, tapi saya nggak mau ngomong. Biar yang nulis buku cerita sendiri isinya apa, utamanya di bab 4. Bu Helena, ini apa isinya? Yang pasti mengenai kejaksaan. Terus peraturan-peraturan kejaksaan. Kemudian dalam menghadapi restoratif justice ini tentunya kan ada semacam SOP dan lain sebagainya ada di dalam sana. Dan jangan salah, buku ini juga kami bagikan secara digital. Saya mau punya ladang pahala yang banyak. Sama seperti buku pertama, saya juga bagikan secara digital. Kemudian yang pasti ada beberapa contoh sebelum adanya Perja 15 tahun 2020. Dan sesudah itu, contoh-contoh sesudah adanya Perja 15 tahun 2020. Sehingga juga bagi teman-teman jaksa sesama penuntut umum, kita bisa mengambil pengalaman di sana, bisa menjadikan juga studi banding supaya restoratif justice ini bisa mulai dikenalkan ke seluruh masyarakat. Bu, ini sekilas ya, saya bacain ya. Kakek 68 tahun divonis 2 bulan penjara. Gara-gara memungut sisa getah pohon karet milik perkebunan PT di Sumatera Utara. Samirin. Ini salah satu contohnya. Contoh sebelum ada restoratif justice. Ini banyak contoh di sini. Ada lagi di sini nenek 92 tahun divonis 1 bulan penjara. Ini memang gawe nggak bener dulu ini ya. Ada mantri yang membantu masyarakat karena mantri itu kan berada di daerah pedalaman. Dia bantu orang, memberikan resep dan lain sebagainya. Salah. Karena bukan kewajiban dia bukan dokter, dia tidak bisa nulis resep. Tapi gimana? Secara aturannya salah. Tapi orang-orang sana terbantu. Ya kayak kita aja, saya misalnya bilang, aduh saya nggak enak badan nih, tanya obat apa gitu. Ternyata harus beli pakai resep. Tapi yang ngasih tahu bukan dokter, terus mau gimana? Ternyata obatnya manjur, ya salah. Kayak kasusnya salah satu selebriti yang punya obat tidur, dia tidak punya resep, dia beli langsung, kan salah. Cuman itu di pedalaman, orang banyak terbantu, terus gimana? Di mana hati nurani kita? Nggak ada tuh orang lain nggak bisa terobati. Serba salah. Iya. Dan banyak lagi ya, nenek 90 tahun, nenek 70 tahun diancam 15 tahun penjara. Ini sebelum adanya restoratif justice. Jadi untuk contoh, bahwa waktu itu ya tuntutannya seperti itu, memang diajukan ke persidangan. Pasangan kakek nenek divonis 20 hari. Ini gila nih, buku keren ini. Ya artinya menghadirkan kembali kasus-kasus yang mengundang emosi yang sebenarnya waktu itu teman-teman kejaksaan juga tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada payung unsur terpenuhi. Unsur terpenuhi, kita tidak bisa bilang kalau berkas itu tidak lengkap, harus P21. Nah makanya restoratif justice ini dilakukan setelah P21, tidak dilanjutkan ke persidangan. Oke, kalau di Bangka Barat ada nggak kasus kayak gini? Ada. Nah. Cerita sudah dong. Ada. Nah, langsung kasih pidungnya nih, langsung cerita. Kalau di Kejari kita ada 2 Bu ya. Ya, sudah. Alhamdulillah kita sudah melakukan restoratif. Kapan ini? Di tahun tahun ini. Bulan Oktober Bu ya kita. Oktober. Pokoknya nggak lama sesudah itu buku ini jadi. Iya. Gimana ceritanya? Jadi yang pertama itu terkait laka lantas, Pak. Laka lantas itu kan dalam Perja itu ada juga terkait kelalaian. Dalam hal tindak pidana itu disebabkan karena kelalaian, kita masih bisa melakukan restoratif justice. Itu kan sudah di pasal 5 kalau nanti dibaca, pasal 5 Perja itu ada terkait apa saja yang kategori tindak pidana apa saja yang bisa dilakukan restoratif justice. Nah, terkait kelalaian ini kan laka lantasnya kelalaian termasuk. Jadi di sini juga itulah dengan hati tadi Pak. Kita melihat dulu, membaca kronologis kejadian perkara. Apakah pelaku ini ugal-ugalan atau mabuk? Kalau ini kan tidak bisa dibenarkan dilakukan restoratif justice. Berimajinasi dengan berkas apa yang terjadi,
kita masukkan ke hati nurani kita. Oh, waktu itu berkas dari polisi udah masuk. Ini boleh agak detail cerita ya? Memang. Oke. Ada berkas dulu masuk. Dan P21 juga. P21, tapi P21. ini tadi ada tahapannya. Jadi berkas masuk, diteliti oleh jaksa, unsur semua terpenuhi, tapi kemudian kita bilang ini kan baru pertama kali ya. Iya. Terus kemudian dicobalah apakah ini bisa untuk restoratif justice. Nah, sesuai dengan langkah-langkah SOP dilakukan apa Pak Kasipidu? Maka setelah itu Satu menarik ini. kita tetap setelah meneliti berkas itu dan setelah kita P21 Bu, kita tetap memintakan penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti dulu. Nah, jadi restoratif justice di kejaksaan itu setelah diserahkan tersangka dan barang bukti kepada kita. Nah, proses tetap berjalan seperti hukum acara pidana biasa, namun di sini kita melakukan memanggil para pihak seperti itu. Kita tawarkan dulu apakah ini mau untuk dilakukan dihentikan penuntutannya di luar persidangan, boleh tidak dilanjutkan ke persidangan atau tidak. Nah, di situ karena kita sudah melihat daripada kejadian itu kronologisnya tadi sudah kita tahu bahwa tersangka ini menjalankan tugasnya bekerja untuk pergi ke suatu daerah sehingga terjadi kecelakaan, dan itu menurut kita nggak pantas Bu ya, karena ini ada sebabnya juga Bu. Laporan itu dibuat bukan karena korban itu mau melapor sebenarnya, Terus? tapi sebagai salah satu syarat untuk Mendapatkan mendapatkan jasara harja dari kecelakaan. Asuransi Itulah yang jadi jasara masalah harja. sekarang. Asuransi itu meminta kita membuat laporan baru keluar. Sebentar, ini korban kecelakaan ini luka atau meninggal dunia? Luka. Jadi dalam penyidikan kami sudah melakukan perdamaian juga, tapi penyidik tidak dapat menghentikan karena sudah ada laporan polisi tadi. Itu. Dan unsur terpenuhi. Dan unsurnya terpenuhi. Sebentar, ini perlu dilanjutkan, tapi memang agak belibet ya dengan aturan jasara harja kita ini ya. Harus ada laporannya, Iya. laporan itu pro justisia. Ya. Sebenarnya rugi juga kita pajak kendaraan bermotor yang di situ include jasara harja juga ya. Iya, Itu hal yang lain nanti Ya. kita bahas. Ya, Sekarang penuntutan makanya dengan saya dulu. tidak saya tanyakan, saya hanya membayangkan aja. Ribet ya. Jadi seperti ya menjebak diri sendiri juga. makanya itulah ribetnya jaksa tadi. Oke, lanjut. Jadi ceritanya Setelah Oke. diserahkan tersangka dan barang bukti, kita mengundang para Kedua belah pihak, pihak. korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, dan waktu itu kita libatkan juga tokoh agama. Ya. Bagaimana pelaku ini, karakter pelaku ini, apakah sehari-harinya baik atau tidak, bagaimana dia tempat beribadahnya. Ternyata memang baik ternyata orang ini kan. Dan pada saat kita lakukan mediasi, diupayakan perdamaian, pada saat itu para korban pun menerima untuk tidak dilanjutkan. Dan memang sudah diobati juga, dia menjamin untuk biaya kesehatan, sebuah biaya hal, perbaikan, mulai dari kerusakan motor dan lain sebagainya. Jadi sehingga memang itu benar-benar win-win solution. Iya. mohon maaf, apakah di tahap penyidikan ini tidak dilakukan? Dilakukan, tapi unsur terpenuhi. Oh, artinya pihak di teman-teman penyidik juga tidak berani mengambil diskresi kan tidak ada payung hukum soal itu Ya, di tingkat penyidik ya. Betul. Iya, seperti itu. Negara ini ribet memang. Tapi dengan adanya restoratif justice jadi nggak ribet. Ya, artinya tahulah kita mau yang harus dilakukan seperti apa. Ya. Kalau membuat diskresi pun enak ya, ada payung hukumnya. Oke, ini selesai clear win-win solution dan artinya keadilan pun diperoleh tanpa Betul. harus ke pengadilan ya. Ya. Dan memang pengadilan bukan satu-satunya Betul. tempat mencari keadilan. Ya. Itu satu kasus. Yang kedua kasus apa? Nah, yang kedua ini Bu. Yang kedua ini kasus emosi sebenarnya. Kakak beradik kelahi. Seperti itu. Masih dalam satu keluarga dia berkelahi. Emosi sesaat orang tuanya melapor. Sepupuan ini sebenarnya sepupuan. Jadi melapor. Ya setelah itu orang tuanya berteman lagi. Nah seperti kalau kita dulu mungkin nggak ada langsung lapor Bu ya. Kalau sekarang kan mudah-mudah lapor. Ya. Dengan lapor dengan lapor. Nah disitulah kita menilai juga bahwa ini sebenarnya karena pengaruh emosi sesaat sehingga menyebabkan orang tuanya melapor untuk memberikan pelajaran mungkin untuk anak ini, tapi dia tidak tahu bahwa efeknya nanti bisa panjang untuk anak itu. Nah seperti itu. Maka kita
kemarin ajukan untuk dilakukan restoratif justice. Padahal laporan itu delik murni delik umum ya apa? Ya, delik umum atau delik namanya? Laporan. Delik aduan atau delik biasa. Delik aduan. Itu masuk delik aduan. Bukan, delik biasa. Delik biasa. Ya. Artinya ketika sudah diajukan tidak bisa dicabut itu jadi perkara ya. Iya. Nah, nih. Pinter nih. Nah, enggak, saya basicnya bukan Yang lebih pinter kayak Bu dan kita Bu. Enggak. Nah, ini juga catatan sebenarnya. Kalau teman-teman di kejaksaan itu punya restoratif justice, sebenarnya restoratif justice itu juga ada pada kita sendiri ya. Betul. Barangkali kita merasa dilukai, merasa tersinggung dengan sesuatu, kita memutuskan untuk melapor apa tidak itu memang hak kita ya. Betul. Tapi kalau melapor bisa jadi repot kan. Seperti layangan sudah putus nggak bisa dikejar lagi kan. Di teman-teman polisi juga nggak bisa berbuat apa-apa kan di penyidik. Untunglah ada itu sih. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan perdamaian di kita juga. Itu juga adil juga kok. Itu juga win-win solution ya. Iya. Mereka menerima semuanya. Ketawa-ketawa akhirnya ya. Menerima dan kita memang murni menghadirkan tanpa ada bujuk rayu atau paksaan, tidak. Kita serahkan nih. Mau kalian ini bagaimana, terus keinginan bagaimana korban ini terhadap pemulihan korban ini. Ada yang kemarin cuman sarannya tidak mengulangi lagi. Oke, ini pertanyaan yang barangkali kalau tidak saya tanyakan menjadi ragu. Ya, kita tidak menutup kemungkinan mencabut berkas di tingkat penyidikan itu kadang-kadang, mohon maaf nih, berbiaya. Ketika ini apakah juga ada unsur begitu atau murni karena pertimbangan yang karena udah selesai? Ini kita dulu mencabut berkas, kok ada biaya? Tanda kutip tuh. Itu betul. Ya. Ya makanya itu. Nah, diingat. Saya itu nggak tega mau ngomong gitu. Nah, apa? Sama aja kayak di keluarga, ada yang bandel, ada yang baik, ya kan? Di suatu instansi ada yang baik, ada yang oknum. Pertanyaannya itu jawab sendiri. Enggak lah, sebenarnya enggak ada itu. Kita nih sekarang sistemnya sudah, Presiden Jokowi itu sudah mencanangkan yang namanya wilayah zona integritas, WBK, WBBM. Semua instansi di Indonesia, enggak cuma kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, Kemenpan RB, semua kita mengharapkan bisa menuju WBK dan WBBM. Jadi yang namanya biaya kalau untuk restoratif justice tidak ada sama sekali, karena ini kan memuliakan jaksa dengan kewenangannya, bahwa ini orang-orang yang sulit, keadaan terpaksa kita bantu. Tapi jangan salah, bantunya pun melalui jenjang. Kenapa? Dari mereka sudah bertemu, kami dari kejaksaan mengirim surat dulu ke Kejati. Ada jangka waktunya dan itu prosesnya cepat. Kita dapat kepastian dari Kejati itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau Kejati masih merasa ragu, bersurat ke Kejaksaan Agung dalam waktu 1 hari. Sesudah itu oke, semua mereka bilang bisa nih di restoratif justice, baru kita bisa. Nggak serta-merta kemudian kebijakan kita sendiri, oh ini bisa nih, nggak bisa. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu kayak obat jadinya. Ya, intinya bukan transaksional, tapi karena pertimbangan-pertimbangan yang lebih manusiawi, lebih humanity ya, lebih ke. Kita mau ada public trust untuk kejaksaan, adanya kepercayaan masyarakat bahwa kepastian hukum itu ada. Kan sekarang kan kalau misalnya kepastian hukum tidak ada kan orang jadi bingung. Kalau keadilan hanya milik yang maha kuasa, kita nggak bisa bilang itu adil atau tidak. Tapi kepastian hukum bisa kita berikan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Nah inilah yang kami berikan melalui restoratif justice. Oke, ini agak menarik ya. Apakah saya mau break dulu apa enggak? Tapi saya pancing begini aja deh. Saya pernah tahu ada jaksa itu yang melakukan bebas murni pada tuntutan. Nah, ini ada kaitan nggak? Apakah itu juga merupakan karena pertimbangan restoratif justice? Padahal unsurnya terpenuhi ini. Bisa. Kita break dulu ya tapi ya. Oke. Kita break dulu.
Baik, ini tadi di akhir sesi kedua saya tanya, apakah restoratif justice ini sama dengan penuntutan bebas murni? Nah, karena saya bukan orang hukum. Betul. Saya Orang tanya, mana? Saya orang Kapos. Pak, kasih hidup atau buka jari jawab? Kasih minum lah jawab, udah paham kok. Jadi kalau restoratif ini Syarat dan ketentuan berlaku. berbeda dengan bebas murni. Kalau restoratif justice itu kan penyelesaian perkara di luar persidangan itu yang pertama kan. Dan dia ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lalui untuk dilakukan restoratif justice. Nah, sementara kalau bebas murni itu adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Nah, apakah benar waktu fakta di persidangan itu terdakwa ini melakukan tindak pidana atau itu atau tidak? Jadi kalau tidak, ya penuntut umum harus, itulah penuntutan itu, harus berani menuntut dia itu tidak terbukti bersalah. Itu dimarahin ya kasih hidupnya sama kajarinya? Bukan Atau gimana? jamwasnya? Kalau kita kan Kita meneliti ada berkas kewenangan perkara. kok untuk menuntut bebas murni. Iya, ada emang. Sebenarnya alangkah baiknya juga kita pakai. Cuman kan kesannya seperti kita pada tahap pra penuntutan kok tidak terlihat. Tapi bisa juga karena di persidangan ada saksi-saksi yang kemudian membuka bahwa ini begini. Bahwa pada saat pemberkasan mereka nggak berani ngomong. Kan ada hal-hal seperti itu. Iya, Jangan iya. salah. Perkara korupsi yang kami tangani di Kejaksaan Negeri Bangka Barat 5,6 miliar. Kita taruh tersangka 1. Pimpinan kami langsung bilang, kok cuma 1? Oke, kita kasih 2. Tapi kita juga harus ngelihat anggaran yang kita punya. Kalau kita bekerja berbasis anggaran, kita hanya punya anggaran 1. Nanti orang akan nanya, kok bisa ngangkat 2, anggaran dari mana? Tapi itu kan Jadi dapur bukan kami anggaran. sendiri. Sebentar, ini jadi belibet juga ini ya. Kalau dikaitkan dengan anggaran, kosong keadilan kok tergantung anggaran. Nggak bisa. Iya. Makanya akhirnya kita bilang, oke, kita angkat yang benar-benar masuk ke dalam lingkaran tersebut. Oke, 2 orang. Tapi kemudian di persidangan muncul bahwa si terdakwa ini mengatakan bahwa ini semua terlibat. Nah, Dan dia saja menikmatinya. kita senang. Silakan hakim bikin penetapan, kita tinggal meneruskan. Itu asik kan? Jadi uang negara juga tidak dibuang dengan percuma, karena kadang-kadang kan kita dikasih anggaran katanya tidak terpakai, tapi giran kita ada pekerjaan kita nggak punya anggaran. Nah ini juga yang kita juga mencoba untuk memaksimalkan anggaran yang ada. Uang negara loh, jangan sampai salah. Ini udah kembali lagi ke penuntutan dengan hati. Nah. Ya. Kayaknya beliau lebih pantas jadi host deh. Jadi narasumber deh. Iya kan? Ya udah. Ini Bunda sama Pak Kasih Hidup. Hidup. Saya pernah mendapat idiom ya, atau satu kalimat bahwasanya memposisikan sebagai penyidik, penuntut, sekaligus penasihat hukum itu nggak benar. Sebab Di tingkat penyidik utamanya ya. Ya. Penyidik itu ya penyidik sekaligus penasihat hukum. Ya. Artinya berupaya, nah ini sebenarnya agak riskan ya. Jadi ketika menyidik orang, dia juga sebagai pembelanya, begitu loh. Kemudian bernegosiasi. Nah, apakah restorasi justice itu juga ada unsur begitu? ini yang diomongin sama Prof ini oknum terus. Karena memang masyarakat melihat keadilan itu sepertinya larinya ke arah itu. Di ruang tengah inilah Iya. Ibu harus klarifikasi. Itu oknum. Oke. Makanya ke depan kita mengharapkan ya tadi itu zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi kita melayani, itu oknum yang begitu. Dan makanya di zaman era presiden ini meminta supaya zona integritas itu enggak, ini karena memang presiden sekarang lah yang mencanangkan zona integritas untuk WBK WBBM. Nawacita beliau lah. Kan beda-beda kebijakan masing-masing. Berarti tahun 2024 ganti lagi dong kan Pak Jokowi hanya sampai 2024. Betul. Tapi apa yang Semangatnya terus tapi ya. apa yang sudah dicanangkan kebijakan terus harus dilanjutkan. Yang baik dilanjutkan. Nggak, kebijakan itu kan harus dilanjutkan karena apa? Sudah terjadi ada perja, ada kebijakan diturunkan melalui peraturan dan undang-undang. Kita sebagai aparat penegak hukum harus melakukannya. Oke, kita kembali ke Penuntutan dengan hati nurani. Saya mau tanya, setahu saya sebagai wartawan, jaksa itu punya KPI kalau putusan tidak sepertiga dari tuntutan itu harus banding.
Tergantung perkara apa dulu, nggak semuanya sama. Perkara apa yang harus kita banding? Perkara anak, Narkoba, anak, narkotika, tindak pidana korupsi. Gitu. Jadi ada syarat dan ketentuan. Makanya gini loh, jaksa tuh harus menguasai semua. Tadi udah kita bilang. Makanya ini merupakan suatu konflik of interest di mana penuntutan dengan hati nurani. Penuntutan itu kan maksa. Iya, itu maksud saya. Hati nurani kan dengan penuh kelembutan, sensitif. Itu yang saya maksud. Jaksa itu harus membuktikan bahwasannya orang yang dihadirkan di pengadilan itu salah. Ya. Harus dihukum. Ya. KPI-nya sebesar-besarnya. Betul. Tergantung hakim yang memutuskan. Di satu sisi ibu menulis penuntutan dengan hati. Iya. Ini apa enggak confused? Apa enggak jadi bingung sendiri ini jaksa? Enggak, karena ada dasarnya. Perja 15 tahun 2020 yang disahkan tanggal 22 Juli tahun 2020. Ini bulan apa sih sekarang? Loh, tapi bingung kan, Bu? Juli, Agustus, September, Oktober, November. Tuh, udah berjalan 4 bulan. Tapi memang ada hal-hal tertentu ya. Tadi Betul. di hati nurani itu juga meskipun semuanya juga dengan hati nurani pastinya. Ya. Tidak mungkin kita serta-merta wong ini orang nasibnya Ya. mau dihukum juga tidak dengan hati nurani. Betul. Tentunya tidak ya. Tapi hal tertentu yang sensitif mestinya memang tidak sampai ke Iya. Tapi, Jadi yang masalah yang tidak pantas untuk disidangkan, maksudnya tidak pantas tuh orang udah susah gitu kan, dia terdesak, kok disidangkan sih, bahasanya seperti itu jadinya. sekarang ini Ibu nggak boleh bantu jawab pertanyaannya. Pak, mohon maaf, usia berapa? 37. 37. Penuntut juga kan pastinya. Pernah nggak dilema saat menuntut orang di pengadilan? Dilema artinya nuntutnya terlalu berat, atau pernah nggak putusan hakim dirasa terlalu berat dari ekspektasi? Itu cerita saya tadi, saya mau cerita. Ibu saya jadi jaksa. Bukan saya nggak mau dia jawab, tapi buku ini saya buat. Tadi kan potong ini dulu, break. Yuk. Jadi buku ini saya buat awalnya waktu ibu saya pertama kali jadi jaksa. Alhamdulillah. Bu Ellen ya? Ya, Bu Ellen Subiantoro, pernah kita bahas. Siapa itu? juga. Ibu saya, ibu kandung saya. Jaksa Agung Muda, pertama perempuan di Kejaksaan RI, yang mana menjabat kejaksaan itu di Jamdatun, PLH Jampidum, dan kemudian Jambin. 3 jam, saya satu aja nggak make nih. Nah, beliau kemudian mendapat suatu kasus di mana seorang istri pejabat lah, bukan pejabat, sorry, ASN atau PNS. Suaminya lagi tugas keluar kota, anaknya sakit, nggak punya uang. Dia lihat ada anak kecil pakai kalung, dibujuk tuh anak, diminta kalungnya, dia jual, dia beli obat buat tuh anak. Salah, unsurnya terpenuhi, masuk dengan bujuk rayu, memberikan sesuatu dan lain sebagainya. Tuh anak kan nggak tahu, tetap dipidana, langsung persidangan dan sebagainya. Tapi sesudah itu selesai, ibu saya datang nih buat modal. Dia bikinlah gado-gado, jualan gado-gado. Itu kisah nyata. Nah itu sebenarnya restoratif justice, tapi di zaman dahulu modelnya seperti itu. Ada di buku itu, Prof. Jadi dia lakukan prosedurnya sesuai dengan aturannya. Betul, tetap. Dia bawa ke pengadilan. Betul. Dia tuntut. Iya, vonis, melakukan semua di penjara dan lain sebagainya. Tapi kemudian dibilang nih saya bantu untuk buka warung gado-gado. Iya. Kan bagus begitu. Tidak hanya menuntut, memberikan solusi juga. Benar. Aku nggak bisa ngomong loh ini. Itu kisah nyata. Kisahnya? Dari Bu Ellen. Iya. Kapan ya kira-kira Bu Ellen mau duduk di kursi merah ini? Beliau temannya Pak Jakob loh. Iya makanya itu. Almarhum. Iya. Dan kebetulan kan Boleh kalau kita kapan-kapan ke Jakob Jakarta. Utama kan sempat emang orang kejaksaan. Ya, boleh ya Iya. kapan-kapan kita ke Jakarta bareng. Insya Allah. Kita ketemu sama Bu Ellen. Siap. Insya Allah dikasih umur panjang. Insya Allah, amin. Iya. Kita belajar di beliau. Kita kuliti beliau. Tentunya jam terbangnya lebih banyak beliau. Oh iyalah. Kalau ibunda kan nanggung. Karena mau tanya yang muda saya. Ya, Pertanyaan saya sama tadi. siap. Pernah nggak ketika sudah nuntut, vonis lagi dilema? Kalau Case-nya nggak boleh disebut nggak apa-apa. kalau kita menuntut itu, kalau aku memang pribadi berdasarkan nurani dulu, pantas atau tidak. Tapi
kita juga dalam SOP Bu ya, kita kan menerima ada petunjuk dari pimpinan juga seperti Tolak ukur. Tapi kalau saya menyampaikan tuntutan kepada pimpinan, saya ceritakan dulu. Jadi pimpinan itu akan lebih mudah mencerna kronologis kejadian itu. Jadi secara tertulis ada, kemudian secara narasi juga disampaikan. Jadi yang saya tuntut ini begini loh Pak. Yang saya tuntut ini begini loh Bu, gitu ya? Iya, saya ceritakan dulu seperti ini. Jadi pimpinan tuh ada juga nanti perasaan, oh ya pantas atau tidak dan seperti ini. Nah, terkait masalah pengadilan, menuntut atau ini berdasarkan tentunya mereka juga ada pertimbangan masing-masing seperti itu. Kalau menurut kita kurang pas, ya tadi kita kan berhak melakukan upaya hukum atau tidak. Seperti itu. Enggak. Yang saya tanya adalah detail langsung. Jadi pas kita divonis, kemudian gegek pas kita kadang sembahyang. Aku salah ya nuntut dia kemarin begini-begini. Aku enggak pas. Pernah enggak? Nah kalau aku ini jurus aku itu selalu aku serahkan dulu. Ya Allah, semuanya itu berdasarkan kemampuan saya. Kacamata saya sendiri. Itulah pantas menurut dia. Karena keadilan tadi kata Ibu, cuma Tuhan yang pilih keadilan. Tapi kita sudah berusaha keras. Menurut kita itulah pantas, keadilan harus diterimanya. Itulah 37 tahun soalnya, belum 40 tahun, belum pada usia yang sangat-sangat settle atau matang. ya. Labil pasti. Kalau saya udah 40 lebih. Asik. Jadi lebih matang. Enggak, yang saya tanya karena pasti orang punya konflik interest ya. Ya. Karena juga barangkali ketika kita berhadapan dengan terdakwa itu juga ada perasaan kita terhadap korban juga ya. Terlalu ringan kasihan dengan korban. Ya. Terlalu berat kasihan dengan Betul. terdakwa. Ya. Pernah nggak tersentak aku ini salah gitu loh. Gak apa-apa, nggak mempengaruhi KPI kayaknya. Karena kan kita ngomong hati nurani. Kalau buat saya pribadi, saya dibilang salah atau tidak enggak, karena kita ada tolak ukur. Oke. Jadi pada saat mau ini saya cuma bilang ini hal yang meringankan, ini hal yang memberatkan. Sebenarnya kejaksaan pun sudah melalui proses hati nurani itu melalui penuntutan tersebut. Karena hal-hal yang memberatkan apa sih? Oh, yang memberatkan orangnya rese, terbelit-belit di persidangan, memberikan jawaban asal misalnya. Tapi kemudian hal yang meringankan baru pertama kalinya dilakukan, dia merupakan tulang punggung, orang ini selama persidangan baik. Tapi makanya kita lihat kalau udah perkara-perkara yang berat seperti pembunuhan dan lain sebagainya, tidak boleh lagi ada hal yang meringankan karena ini udah berat. Kecuali dia membunuh karena apa? Karena desakan. Ya kan? Iya. Sudah terdesak, bela diri, apa boleh buat? Atau laka lantas, nabrak nggak sengaja, kan meninggal, menghilangkan nyawa orang gitu. Tapi kita punya tolak ukur. Sebenarnya berat tulisan ini ya. Yang namanya hati nurani itu basic, lebih basic daripada aturan, daripada undang-undang itu sendiri. Aturan apapun sebenarnya sumbernya ini. Saya yakin siapapun ya, jaksa ketika semuanya mendasarkan pada hati nurani, termasuk wartawan. Oh iya. Selesai sebenarnya. Kita nggak perlu bersalah karena semuanya berdasar pada hati nurani. Kita masuk sesi terakhir keempat habis ini, termasuk jumlah pertanyaan, termasuk apa yang belum mereka sampaikan. Kita break 1-2 menit ke depan bersama Ibu Helena dan Pak Arga. Kasih Bidum Kejaksaan Negeri Bangka Barat.
Baik, kita masuk sesi terakhir, sesi penghabisan, sesi pertanyaan untuk netizen. Tapi saya ingat satu pertanyaan diingatkan sama Bu Helena. Asas praduga tidak bersalah. Ini juga ambigu yang sebenarnya juga bingung. Jaksa ini harus menuntut, tapi harus ada asas praduga tidak bersalah. Beliau tadi secara simpel mengatakan tidak bisa juga sebenarnya. Di polisi juga enggak dong, tidak bisa asas praduga tidak bersalah dong. Asas bersalah karena harus membuat berkas terbukti, harus membuat rentut, yang dia harus asasnya bersalah. Bu Helena. Jawabannya tadi, pada saat kita menuntut, ada hal yang meringankan dan ada hal yang memberatkan. Yang meringankan itulah yang namanya azas praduga tak bersalah. Cakep. Pelanggaran, cuma gitu doang jawabannya. Enggak, karena kami juga seringkali terbebani dengan itu ya. Teman-teman wartawan pakai asas praduga tidak bersalah, jangan ditulis ini. Ini kan juga sebenarnya bukan di situ ya. Makanya hati nurani kembali lagi. Nah, kembali ke ternyata saya diapusi. Baik, sesuai dengan janji Bu Helena dan Pak Arga ya, di sesi terakhir ini kita akan bagikan buku ya, sejumlah netizen yang bertanya. Cuman yang bertanya dikirimkan ke saya panjang-panjang nih ya. Saya bacakan semua, nanti tanggapannya langsung dirangkum sama Ibu sama Bapak ya. Panjang kali. Baik, dari Anshandra di Ruansyah. Ya Allah, doakan saya kuat. Berkaitan dengan restorasi justice, menurut Bapak, Ibu, bagaimana menanggapi hal peristiwa hukum tersebut? Sedangkan subjek yang berperkara pada peristiwa hukum ketika sudah melakukan usaha untuk melakukan suatu pemberian peringanan hukum kepada pelaku kejahatan tersebut, dan pada tahapan penyidikan setelah terpenuhi unsur pidananya, dan pada saat itu pihak penyidik tetap ingin melanjutkan perkara ke acara perkara. Demikian pada saat pelapor yang menjadi korban dari peristiwa hukum tersebut ingin mengadakan rekonsiliasi kepada pihak yang menjadi terduga melakukan kejahatan tersebut. Menurut Ibu, apakah pihak saksi terlapor bisa melakukan pemberhentian perkara dan melakukan rekonsiliasi antara pihak yang bersangkutan secara mediasi? Akan tetapi pihak penyidik tidak mau melakukan penghentian hukum tersebut dan tetap melakukan perkara hukum tersebut. Dan secara rekonsiliasinya menurut Ibu bagaimana cara penanganannya baik kepada penyidik maupun ke terlapor? Terima kasih. Judulnya pesannya tertangkap ya. Paham. Judulnya tersebut. Ya. Ada 12 kata tersebut dalam pertanyaan itu. Satu, gocek ya Mbak atau Mas ini. Yang berikutnya, kedua, yang juga mendapatkan buku dari akun Nirmalasari. Sore Bu Helena yang cantik, saya tambahin loh. Sebelumnya cuma Bu Helena loh. Sore Bu Helena yang cantik, masih banyak orang kurang paham soal hukum apalagi penuntutan. Buku ini menarik apalagi dalam judulnya ada frasa hati nurani. Apa sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan melalui buku ini dan apa harapan Ibu ke depannya melalui pemahaman dari buku ini? Terima kasih Bu. Nirmalasari, bukunya ditunggu. Kemudian Ali Syahbana. Oke, saya ingin mengembangkan bisnis dan membutuhkan pendapat hukum mengenai risiko bisnis. Tapi saya ingin meminta pendapat dari pejabat pemerintah dalam ini jaksa. Dapatkah saya meminta lagi opinion kepada kejaksaan? Adakah dasarnya? Nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Oke. Tapi bisa dijawab. Oke. Ya biar dapat buku lah, nggak apa-apa lah. Yang penting nanya. Sudah ada import ya kan? Rizky, Irlandia. Dari Irlandia. Jauh. Bu, berat ngirimnya. Kalau restoratif justice beneran gak ada biaya, terus kalau misalkan ada yang minta biaya, kita ngelapornya ke siapa Bu? Nah, Siap, aman. Oke. Lanjut. tenang aja itu pertanyaan Ibu Kajari semua. Itu dia. Kan Ibu semua. Herubila, saya ingin tanya, selain masalah di pidana, apakah Kejari Babar juga melayani konsultasi hukum seputaran masih perkawinan dan keluarga? Nanti dijawab. Dapat nggak bukunya? Bisa, Oke. udah nggak apa-apa. Dapat. Ya ini, Arsyandari Duansyah. Panjang lagi. Ini hostnya panjang itu. Boleh saya bertanya lagi? Dari kasus perkara ini yang pertama kayaknya Bu. Ini memang spesialis panjang. Iya. Semoga panjang juga cita-citanya, panjang juga
umurnya. Oke. Boleh saya bertanya lagi dari kasus perkara restorasi justice atau penanganan acara perkara di luar meja peradilan. Demikian bagaimana penyidikan dan jaksa itu kan hanya memeriksa hasil penyidikan dan tugas jaksa hanya menuntut secara pasal yang berlaku. Permasalahannya kembali ke penyidiknya, Bu, sebab jaksa tidak terlibat di dalam restorasi justice karena restorasi justice itu bisa berlaku pada kasus pidana umum kasus. Jadi bagaimana bisa berlaku pada kejaksaan sedangkan jaksa hanya melanjutkan bukan melakukan lanjut atau tidaknya perkara tersebut. Tapi kita tangkap ya pesannya. Iya. Sebentar, ada masuk lagi. Iya. Sebentar. Udah berapa tuh jadinya? 6. Nah, banyak banget. Ini partai babak belur ini, Bu. Mas, ini saya ini. Ini kayaknya kenal saya, namanya Faisal. Mas, takono Bu jaksa wis pernah maca baca buku Yudi Kristiana gak? Yang nulis jaksa progresif. Dari Faisal. Sebentar. Aduh, ya Allah, dawa-dawa Bu. Tapi karena ini selamat sore Bu Helena dari VF Villa Nona Foah. VO. Selamat sore Bu Helena. Sorry ya Mas, karena memang cewek lebih banyak ratingnya ya. Kecuali saya. Makanya aku terselamatkan sebenarnya. Selamat sore Bu Helena. Ada satu kasus seorang dengan gangguan perilaku kleptomania dihadapkan dengan hukum atas kasus pencurian. Barang yang dia curi bukanlah suatu yang berharga, hanya sebuah sendok makan dan ini pernah saya lakukan ini. Dan segenggam garam dapur. Saya pernah nyuri pisau Pizza Hut, serius dulu waktu kuliah. Namun saat melakukan pencurian dia memaksa masuk ke dalam rumah korban sehingga dikenai pasal pencurian dengan pemberatan di pasal 363 KUHP. Pada penyidikan polisi, keluarga pelaku sudah berupaya untuk mengarahkan pelaku diperiksa kejiwaannya, namun pelaku tetap berlanjut. Namun perkara tetap berlanjut. Paham ya? Sesuai judul buku itu, penuntutan dengan hati nurani, apakah ibu juga akan melakukan penuntutan dengan hati nurani jika ibu mengetahui seorang tersangka kena penyakit kleptomania? Ada. Udah selesai ya? Ada satu lagi kayaknya dikirim. Panjang nih. Oke, dirangkum, dijawab sendiri. Ruangan ini punya ibu sama bapak. Saya istirahat karena habis memanjang membacanya sangat panjang. Bu Helena, Pak Arga. Ya, jawabannya sebenarnya simpel. Oke. Enggak, dari awal pertanyaan sampai terakhir itu sebenarnya saling sambung menyambung. Jadi, saya akan menjawab untuk menjawab semua pertanyaan. Yes. Yang pasti kalau restoratif harus lebih panjang dari pertanyaan saya loh ya. Kalau nggak lebih panjang nggak fair namanya. Kalau misalnya pertanyaan, apa sajakah bumbu nasi goreng yang bikin enak dan lain sebagainya, terus jawabnya, yang penting rasanya enak. Kan dikit jawabannya, nggak bisa gitu. Jadi pada prinsipnya makanya salah satunya juga kami membuka diri keluar ini untuk mengenalkan penuntutan dengan hati nurani ini karena supaya masyarakat tahu. Kalau tadi kasus-kasus yang dibilang itu bisa jadi sebelum adanya Perja 15 tahun 2020. Kalau sudah ada, makanya kami bilang kalau kleptomania itu nanti ceritanya lain lagi. Ya, ini baca ke belakang dulu nih yang paling ingat soalnya. Karena ada juga misalnya pasal 44, kalau orang gila nggak bisa kita pidana. Tapi kalau kleptomania nanti di persidangan dia harus memperlihatkan apakah benar seperti itu dan itu berulang. Sedangkan restoratif justice baru pertama kali. Berbeda kasusnya. Jangan disamakan. Kemudian kalau yang pertama tadi kan mau ini kenapa penyidikan apa segala macam. Intinya sih sebenarnya begini. Restoratif itu justice itu dibuat sesudah P21. Jadi unsur terpenuhi dan lain sebagainya. Tapi syarat dan ketentuannya tidak boleh lebih dari 2,5 juta kerugiannya. Terus pertama kalinya si pelaku berbuat itu diancam pidana nggak lebih dari 5 tahun. Kemudian juga bisa juga tidak perlu orang itu berdamai, tapi yang penting pengembalian keadaan semula. Seperti misalnya nyolong pepaya balik, ya udah kita coba untuk restoratif justice karena orang itu baru pertama kali. Orangnya nggak mau damai nih, nggak mau saya, dia nyolong semangka saya, tapi baru pertama kali. Dan kemudian kita bilang, oh ini pelakunya gimana? Makanya kami hadirkan keluarganya, orang-orang di sekitarnya untuk memberitahukan pelaku ini benar nggak melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan tadi apakah dia klepto, apakah dia memang sudah menjadi kebiasaan. Kalau baru pertama kali dan dia lapar, kenapa nggak kita mencuri sepotong roti misalnya? Nah itu sudah menjawab semuanya ya? Sudah. Saya nambah satu malahan Bu. Oh ada tadi yang bisnis, boleh silahkan datang ke kantor kami Kejaksaan Negeri Bangka Barat kalau mau nanya. Jauh. Atau media sosial kami di Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Instagram, Facebook, YouTube, Twitter.
atau juga melalui WA atau telepon di 08111 300 7322. Nah, Ada itu di gambar Kejaksaan Negeri Bangka Barat gitu. Bu, biar saya tegas, meskipun tersirat, mestinya ini harus terpenuhi ya. Restoratif Ya, justice itu apakah juga memuat syarat korban itu bisa menerima? Nah tadi Ya, harus ya. nggak perlu berdamai, tapi keadaan sudah seperti semula. Kan ada yang nyolong di kebun apa, yang pasangan kakek nenek itu, ya mungkin dia ada di perkebunan. Perkebunan kan berarti kan misalnya milik PT apa, mereka nggak bisa dong bilang, oh ini tetap salah, kita nggak bisa ngasih damai. Tapi barang sudah kembali. Nah itu bisa kita ajukan untuk restoratif justice. Oke, jadi misalnya ada yang kasus-kasus yang mengandung determinasi tinggi ya, misalnya sebuah perusahaan besar dilakukan oleh orang kecil, ini tidak bisa memaksa untuk tidak direstorasi. Karena kan dia birokrasinya lama, sedangkan kita kan 3 hari, 1 hari melalui SOP kita. Nah kalau mereka tetap tidak mau berdamai karena memang ini unsur terpenuhi, kita mencoba untuk memberikan laporan ke atasan kami, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, bahwa ini prosesnya seperti ini. Tidak perlu berdamai, tapi semakannya kembali, atau misalnya dia batang kayunya kembali, atau coklatnya kembali gitu. Ya, artinya berarti kalau unsur pemaksaan misalnya, enggak saya pengen orang itu duduk, tetap bisa dilewati ya? Bisa, tapi kan kembali lagi tadi, ada pihak keluarga bahwa pelaku ini baik. Iya. Nah, Terlepas dari itu, jadi banyak syarat dan ketentuan, tidak perlu damai, Iya. tapi harus melalui proses-proses tahapan yang sudah ada di SOP. Sudah menjawab semua. keren. Nah, yang tadi yang bikin skripsi segala macam kita kirimin biar dia baca, jadi dia paham. Nah, tadi begitu. ada Bu, yang pertanyaan yang kalau dia mau tanya masalah waris tadi ya. Oh iya, ya kan tadi udah saya jawab juga. Iya. Datanglah ke Kejaksaan Negeri Bangka Barat kalau berada di Bangka Barat, atau bisa juga kejaksaan terdekat di wilayah saudara. Misalnya di Pangkal Pinang, Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Bukannya di Bangka Belitung ini kejaksaan negeri hanya di Bangka Barat, setahunya Bangka Pos. Kalau ada kejaksaan negeri yang lain, mestinya Kejari ini sering kesini dong. Kejaksaan negeri. Nggak diundang. Iya, balik lagi. Kena terus. Baik, oke. Menarik sore ini, tidak sia-sia kita memaksa beliau yang sedang menjalani asesmen selama 2 hari berturut-turut dengan Kejaksaan Agung ya. Datang ke sini melakukan pencerahan, kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Lagi-lagi penuntutan dengan hati nurani itu juga mengingatkan kita semua, apapun kalau bekerja berdasarkan hati nurani, yakin gak ada yang salah. Ini juga kebetulan Kasipidum saya juga sudah dapat SK. Jadi mau pindah ke Kejaksaan Agung. Nah, ini bisa dibawa juga ke sana. Mungkin nanti kalau Prof Ufi bisa ketemu lagi, bisa wawancara dengan Jaksa Agung, iya, sekalian. Nanti bisa. Mas Arga masih 37 tahun, kasih Pidum. Saya ini salah ternyata. Dulu kasih Pidum itu menurut saya waktu saya wartawan baru itu seperti tua-tua. Ternyata waktu itu saya karena masih muda, dan sekarang saya sudah tua. Dan melihat seorang kasih Pidum itu tampak muda. Iya. Usia terus berjalan, kita harus terus berjalan, hati nurani harus selalu dipakai. Ada yang perlu disampaikan lagi? Cukup ya. Terima kasih Pak Arga, Bu Helena. Terima kasih telah mampir di ruang tengah kami Bangka Pos. Kami tunggu lagi ide-idenya, buku-bukunya. Buku ketiga nanti ada lagi. Nah, semoga mencerahkan. Selamat jalan juga untuk Mas Arga. Siap. Berkarir lebih jauh di Jakarta, di pusat kekuasaan. Semoga juga tetap membawa hati nurani ke sana. Amin. Terima kasih. Ketemu lagi dengan saya, Prof Ufi, tuan rumah Dialog Ruang Tengah. Cukup sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.